Assalamualaikum sahabat semuanya. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 sekolah menengah pertama ataupun untuk madrasah sanawiyah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang uji pemahaman yang ada di halaman 92 ya sahabat ya. A. Pilihlah satu jawaban yang benar. Salah satu contoh pengaruh iklim dan cuaca di bidang perhubungan adalah fenomena titik-titik. Ini adalah yang diminta pengaruh cuaca ya sahabat ya. A. Banjir yang menyebabkan terputusnya transportasi antar wilayah. B. Proses penjemuran kerupuk kulit mengalami kendala ketika musim hujan. C. Banyaknya orang mengalami gangguan pernapasan pada musim kemarau. D. Transportasi udara menjadi pilihan pertama untuk moda transportasi jarak jauh. Baik sahabat, di sini kita sudah paham yang ditanyakan itu adalah pengaruh iklim dan cuaca di bidang perhubungan. Perhubungan itu bahasa lainnya adalah transportasi ya sahabat. Jadi kita harus ambil opsi yang ada transportasinya. Yang ada itu A dan D ya sahabat ya. A itu banjir yang menyebabkan terputusnya transportasi antar wilayah. Ada tidak cuaca dan iklim di sini ya? Tentu ada kata banjir di situ sahabat ya. Kalau D, transportasi udara menjadi pilihan pertama untuk moda transportasi jarak jauh. Kalau yang D, transportasinya ada atau perhubungannya ada, tapi tidak ada pengaruh iklim dan cuaca. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya sahabat ya, nomor 1 A. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya sahabat. Bentang alam tiap wilayah sangat berpengaruh terhadap keberagaman kegiatan produksi. Bentang alam yang paling banyak ragam kegiatan produksinya adalah A. Pantai, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, D. Dataran rendah. Yang di sana di sini adalah yang paling banyak ragam kegiatan produksinya. Berarti bisa saja aktivitas ekonomi ya sahabat ya, bahasa lainnya ya. Kalau di pantai, apa saja aktivitas ekonomi pantai? Biasanya nelayan ya sahabat ya. Kemudian pariwisatanya, kemudian petani garam ya, ada 3 ya sahabat ya, kurang lebih ya. Kalau di pegunungan atau B, itu banyak biasanya aktivitasnya. Bisa jadi pertanian di situ ya, lahannya karena subur. Bisa jadi jual beli kayu dama dan rotor, produksi hutan ya. Bisa jadi objek wisata, bisa jadi tempat lahan perkebunan lagi ya sahabat ya. Jadi yang paling banyak itu ragam produksinya adalah B ya sahabat, untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pemanfaatan lingkungan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu demi kelestarian lingkungan dan kebaikan bersama manusia. Berikut yang termasuk prinsip utama dalam pemanfaatan lingkungan adalah titik-titik. A. Keadilan antar generasi. B. Tindakan eksploitatif. C. Kepuasan maksimal. D. Persaingan bebas. Oke. Di sini yang ditanya adalah pemanfaatan lingkungan ya sahabat. Ibaratnya prinsip utamanya dalam memanfaatkan lingkungan. Ya, lingkungan apa saja ini? Ya, lingkungan masyarakat, lingkungan hutan, laut. Pokoknya adalah sumber daya alam maksudnya di sini ya sahabat ya. Kalau A, persaingan bebas, berarti kita dagangkan ya, kita perjualbelikan dengan bebas. Berarti tidak ada filter di situ. Ini bukan merupakan prinsip pemanfaatan lingkungan. C. Kepuasan maksimal, berarti kalau belum maksimal dieksploitasi terus ya, berarti kurang cocok juga sahabat. B. Tindakan eksploitatif, berarti ini dieksplorasi terus, diambil terus, dikeruk terus tanpa henti. Ini juga merusak lingkungan. Yang A. Keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi ini adalah maksudnya itu dimana kita yang di generasi sekarang adalah generasi yang menumpang dan meminjam bumi. Tentu kita punya kewajiban ya untuk penumpang selanjutnya, generasi selanjutnya itu
juga dapat manfaat yang sama dengan kita sekarang. Berarti prinsip utamanya itu ada di A ya sahabat. Berarti jawaban nomor 3A, keadilan antar generasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sumber daya alam satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, upaya pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara perdagangan antar daerah. Berikut ini yang merupakan contoh perdagangan antar daerah adalah A. Provinsi Maluku menyuplai rempah-rempah untuk Provinsi Jawa Timur. B. Pembelian komoditas non-migas oleh Provinsi Jawa Timur dari Tiongkok. C. Penjualan komoditas kakao oleh Provinsi Sulawesi Selatan ke Malaysia. D. Penjualan kopi gayo Provinsi Aceh ke Inggris ya. Di sini yang ditanya adalah perdagangan antar daerah ya sahabat, bukan perdagangan internasional. Jadi kita harus cari mana yang posisinya itu perdagangan antar daerah. Kalau yang D ya, kopi gayo itu dijual ke Inggris, berarti itu perdagangan internasional atau kita kenal dengan istilah ekspor ya sahabat ya. Jadi ini bukan ya. Yang C, penjualan komoditas kakao dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Malaysia. Kalau C ini juga tidak, ini termasuk kegiatan ekspor ya sahabat ya. B, pembelian komoditas non-migas oleh Provinsi Jawa Timur dari Tiongkok. Ini impor ya sahabat ya, kegiatan impor dari luar negeri. A, Provinsi Maluku Utara menyuplai rempah-rempah untuk Provinsi Jawa Timur. A inilah yang paling tepat karena sesama provinsi di suatu wilayah negara ya sahabat. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ada beberapa faktor yang mendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Berikut yang merupakan faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah titik-titik. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Penghematan biaya produksi. C. Perluasan kesempatan kerja. D. Saling bekerja sama. Oke. Banyak sebenarnya ya faktor terjadinya perdagangan antar pulau ya. Yang pertama itu adalah ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Kemudian adanya pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Kemudian hasil sumber daya alam yang juga berbeda ya sahabat ya. Jadi banyak sekali ya faktor pendorongnya. Kemudian ada permintaan, ada penawaran yang berbeda juga di setiap wilayahnya. Maka jawaban yang tepat itu di nomor 5 adalah A. Perbedaan sumber daya alam. Oke sahabat, kita lanjut ke yang B ya sahabat ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana perdagangan antar pulau dan antar daerah dapat terjadi di Indonesia? Ini sebenarnya pertanyaan mirip dengan soal nomor 5 di atas ya sahabat ya. Kalau ditanya bagaimana perdagangan antar pulau, antar daerah ya. Yang pertama kita lihat dulu dari segi latar belakangnya ya. Latar belakangnya adalah pendorong ketersediaan dan kebutuhan komoditas yang berbeda-beda ya. Jadi perbedaan sumber daya alam tentunya hal yang sangat mempengaruhi untuk melakukan perdagangan antar pulau, antar wilayah ya, antar daerah ya. Dikarenakan setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Setiap daerah mempunyai kebutuhan yang beda-beda. Jadi apabila daerah A penghasil ikan, daerah B penghasil garam, maka mereka harus melakukan perdagangan agar pemenuhan kebutuhan di tempat mereka itu sama-sama bisa terpenuhi ya. Kemudian ada tahapan-tahapannya juga untuk melakukannya. Yang pertama adanya permintaan ya. Kemudian adanya pengiriman atau ekspedisi, kemudian penerimaan ya dari berbagai macam konsumen di situ ya. Dan hal ini tentunya sudah berlangsung dari sejak zaman dahulu ya sahabat ya. Perdagangan antar pulau dan antar wilayah ini dikarenakan nenek moyang bangsa Indonesia sendiri adalah pedagang yang handal ya, suka berdagang dengan kapal-kapal, bahkan berdagang dengan orang asing ya sahabat ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada gambar pasar terapung ya sahabat ya, atau di atas air.
Apakah aktivitas ekonomi seperti pada gambar dipengaruhi oleh proses geografis? Jelaskan pendapatmu. Ya, kalau di sini seperti yang ada di gambar, tentunya kalau ditanya apakah ini dipengaruhi oleh proses geografis, ya tentu. Setelah kamu memberikan keterangan penegasan ya tentu atau ya benar, maka kamu jelaskan pendapatmu dari gambar ini. Kita coba kasih pendapat ya sedikit ya sahabat ya mengenai gambar ini. Aktivitas geografis sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dikarenakan ekonomi ya atau aktivitas ekonomi harus melalui transportasi atau perhubungan. Apabila di suatu wilayah bisa menggunakan transportasi darat, tentu mereka menggunakan transportasi darat. Dan di gambar ini penduduknya lebih terbiasa menggunakan perahu karena geografisnya berada di perairan. Untuk mencapai konsumennya, untuk pemuas kebutuhan, maka mereka melakukan transaksi di pasar yang juga berada di perairan dengan menggunakan perahu. Maka pasar terapung adalah ciri khas di daerah-daerah Indonesia yang geografisnya memang banyak dikelilingi oleh perairan. Baik sahabat, sampai di sini dulu penjelasan dan pembahasan soal kita kali ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa sahabat, belajar yang baik, belajar yang semangat agar prestasinya semakin baik. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.